Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, khususnya Jemaat GKI Lingkungan 3 mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan kembali beribadah dalam live streaming pada hari ini Minggu 20 September 2020. Diselenggarakan oleh GKI Banjarbaru dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Renungan firman Tuhan terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Yang bertugas pada minggu ini adalah Majelis Lingkungan 3. Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH, kemudian liturgos Ibu Penatua Lukasari, pendamping Bapak Penatua Karwi Luther, berita jemaat Ibu Diakon Theodora Sitanggang, kolekte Ibu Diakon Asia Naturnip, MC saya sendiri Penatua Berendi Pasaribu, song leader Saudari Naomi Indasari dan Ibu Rita Sibarani. Organis Saudara Willy Sumbayak, sound system Bapak DJ Sumbayak dan Saudara Andre Sumbayak. Multimedia Bapak Primadan dan Saudara Haposan Utapea. Kami atas nama Majelis Lingkungan 3 dan seluruh yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berita Jemaat Minggu 20 September 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi Banjarbaru. Pengumuman 1. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara David Tunggul Barita Tinambunan ST, putra dari Bapak Josmen Tinambunan dan Ibu Estelita Siregar, anggota Jemaat GKI Banjarbaru, dengan Saudari Ri Desni Lumbantoruan AMD, putri dari Bapak Baldwin Lumbantoruan dan Ibu Rosta Hutasoid, anggota Jemaat Gereja HKBP Sibaragas Resort Utar, pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKI Banjarbaru. 2. Baptisan anak di rumah. A. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 12 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Bambang F. Langai, Lingkungan 6. B. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Renhan, Lingkungan 3. C. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Persyaratan pembaptisan anak sebagai berikut. 1. Mengisi blanko yang telah disediakan, dapat diambil di sekretariat gereja. 2. Melampirkan fotokopi akta lahir 1 lembar. 3. Biaya administrasi baptisan sebesar Rp50.000. 3. Pelajaran katekisasi CD periode 2020-2021. Diberitahukan kepada peserta katekisasi CD
bahwa pelajaran katekisasi periode 2020-2021 dimulai pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 13 WITA di gereja dan melaksanakan protokol pencegahan corona, yaitu menggunakan masker, tangan, pada warga jemaat. A. Pada hari Minggu 27 September 2020 menggunakan liturgi ibadah Hari Doa Alkitab dari Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP Nias. B. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara layanan live streaming. Khusus untuk jemaat yang tidak bisa mengakses layanan ini, baik sakit dan lansia, akan dilayani kemudian oleh majelis lingkungan dan pendeta dengan jadwal tersendiri. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Ibadah dipandu melalui live streaming oleh pendeta dan majelis yang bertugas. 2. Roti dan anggur disiapkan oleh masing-masing jemaat. Apabila kedua bahan tersebut tidak tersedia, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya roti berupa kue, kentang, ubi, serta anggur berupa air putih atau teh atau sirup. 3. Kolekte disiapkan sebanyak 3 kantong atau amplop. A. Kantong atau amplop kolekte perjamuan kudus. B. Kantong atau amplop kolekte rutin. C. Kantong atau amplop kolekte pembangunan, yang keseluruhannya diserahkan kepada ketua atau bendahara lingkungan untuk dicatat dan selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat. C. Telah diterima amplop persembahan syukur berbagi kasih dari Majelis Resort GKE Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. 5. Pemberkatan nikah new normal. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKE Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan, 2 song leader, organis, dan operator sound system. Demikianlah berita jemaat pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE Banjarbaru dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat ibadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 3, bait pertama dan baitnya yang ketiga. dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari NKB nomor 11 bait yang pertama sampai dengan baitnya yang kedua. Amin.
dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Seringkali kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Seringkali kami berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebuah pujian instrumen biola dibawakan oleh Ananda Clarissa Pangaribuan.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita puji nama Tuhan dari NKB nomor 154, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Setialah, setialah. Bicara
syafaat disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dengan perikop firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, berbelas kasihan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas saat ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah dibacakan bagi kami dari kitab Keluaran. Dan sebentar kembali kami akan membacakan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya, hingga kami boleh terus diperlengkapi, semakin bertumbuh, semakin dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Mengucap syukur dan akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 saya bacakan untuk kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Terima kasih. Bersungut-sungut barangkali sangat manusiawi, tapi kalau bersungut-sungut tanpa dasar, tanpa alasan, apalagi salah dasar, ya perlu introspeksi. Harapannya kalaupun bersungut-sungut ada dasarnya, pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat. Maka kesugihannya semakin kita bertumbuh dewasa,
semakin berkuranglah sungut-sungut, karena kita boleh semakin mengerti, memahami, termasuk kelemahan, kekurangan apapun dalam situasi yang bagaimanapun. Luar biasa Tuhan Allah yang disaksikan di dalam Alkitab, Tuhan Allah yang mau mendengarkan sungut-sungut. Walaupun sebenarnya kurang patut dan tidak patut. Kita mendengar tadi bagaimana kitab Keluaran, bagaimana orang-orang Israel sudah menyaksikan dan mengalami belas kasihan kuasa Tuhan yang hebat. Bagaimana mereka boleh melewati lautan Tebrau dan menyaksikan bagaimana tentara Mesir ditenggelamkan di laut Tebrau. Tidak lama kemudian bersumur-sumur karena mereka mulai haus. Tuhan berkenan mendengarkan sumur-sumur mereka. Mereka diberi minum. Belum lama kemudian mereka bukan hanya 1, bukan hanya 10, bukan hanya 100. Seluruh jemaah Israel yang bahkan hampir lebih 1 juta itu bersungut-sungut serempak. Memang ditujukan kepada Musa dan Harun. Mengapa Tuhan membawa kami ke padang gurun ini untuk mati, untuk kelaparan? Lebih baik kami mati di Mesir. Tuhan dalam segala kedaulatan dan kasih-Nya yang luar biasa tidak menjadi tersinggung, walaupun sebenarnya tidak patut bagi umat tebusannya yang sudah boleh melihat, mengalami kasih kuasa Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan bangsa Israel. Melalui Musa dan Harun, sungut-sungut segenap jemaah Israel itu didengarkan oleh Tuhan. Dan oleh kebaikan belas kasihan Tuhan, Tuhan memberi daripada apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan. Tiap pagi mereka boleh mendapatkan mana, roti, dan tiap sore mendapatkan daging karena kasih kemurahan Tuhan. Tapi kita tahu kisah selanjutnya, bagaimana orang Israel ini tidak bertumbuh mengerti dan mengenal, apalagi menghargai dan mengandalkan Tuhan. Apa yang telah mereka perlihatkan dari awal soal sungut-sungut itu berkelanjutan, berketerusan, sehingga sebagian besar dari mereka berputar-putar dan bahkan mati di padang gurun itu karena ketegaran tengkuk mereka. Hanya yang 20 tahun ke bawah yang keluar dari Mesir boleh sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian bersama-sama Yosua dan Kaleb. Itu semuanya menjadi peringatan tentunya. Kemudian muncul dalam perikop kita tentang kerajaan surga. Tuhan memberi perumpamaan tentang pekerja upahan di kebun anggur sang tuan anggur. Berkenan juga dengan pertanyaan pertama sebelumnya dari seorang muda yang kaya orang Yahudi. Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Mewakili semua agama yang mengira bahwa perbuatan baiklah yang menjadi dasar untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus berkata, kalau itu memang pemahamanmu, jual semua hartamu, berikan kepada orang yang miskin, kemudian datang kemari, ikutlah aku. Mendengar itu, orang muda yang kaya itu menjadi sedih dan meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Mendengar itu para murid gempar dan berkata, kalau begitu Tuhan, siapakah yang diselamatkan? Dan memang tidak ada. Yesus menegaskan, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh kasih-Nya semata dan hanya karena kasih-Nya semata, orang dimungkinkan untuk boleh memperoleh hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan baik,
tapi hanya karena kasih karunia Tuhan dan orang menyambutnya dan mengikut Yesus. Kemudian Petrus melanjutkan hal itu. Dia berkata, masih dalam konteks perikop kita, Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan penting juga. Untuk kiranya kita boleh juga ditegur, dikritisi, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kata Petrus. Tidak seperti orang muda yang kaya itu. Dan kami sudah mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Yesus pun menjawab, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, akan bahkan memperoleh ratusan kali lipat, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan hal-hal itu lebih dipertegas lagi dalam perikop kita, yaitu dengan berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, saya fokuskan tadi. Ada yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut karena hanya mendapatkan 1 dinar. Padahal mereka sudah bekerja kurang lebih antara 11 sampai 12 jam mulai pagi-pagi. Dan mereka berkata, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bersungut-sungut. Sekali lagi, tadi sungut-sungut orang Israel masih bisa kita pahami. Mereka sekian lama menjadi budak. Dan mereka harus memasuki kehidupan padang gurun. Dan mereka sedang menghadapi permasalahan nyata. Tidak ada air untuk diminum. Tidak ada makanan untuk dimakan. Tuhan mau mendengar sungut-sungut mereka. Walaupun seharusnya tidak pantas. Karena mereka sebelumnya sekali lagi sudah menyaksikan mengalami kasih kuasa Tuhan. Tapi dalam perikop kita ini berkaitan dengan yang sudah menjadi percaya, sudah menjadi Kristen sedemikian rupa bersungut-sungut. Apa pantas sungut-sungutnya itu? Apakah dia diperlakukan tidak adil? Bukankah ketika awal di pagi hari itu Sang Tuhan dengan mereka bertemu ada kesepakatan deal? Ayo bekerja di kebunku upah sedinar. Dan Tuhan itu melakukan itu. Tapi ketika para pekerja ini melihat yang 1 jam bekerja dikasih Tuhan itu juga 1 dinar. Yang 4 jam bekerja dikasih Tuhan itu juga 1 dinar. Yang 7 jam bekerja dikasih Tuhan itu juga 1 dinar. Yang 9 jam bekerja dikasih Tuhan itu juga sedinar. Mereka menjadi iri, menjadi kesal, menjadi bersungut-sungut dan menuduh Tuhan itu tidak adil. Aneh. Dan Tuhan itu berkata, menjawab mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati engkau karena aku murah hati? Iri hati engkau karena aku murah hati? Iri hati engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Minggu tanggal 6
yang lalu kita merayakan Hari Pendidikan Teologi GKE. Kita bersama mengingat, mendukung dan mendoakan Sekolah Tinggi Teologi GKE Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Dua lembaga GKE tempat mendidik, mempersiapkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan, pekerja-pekerja kebun anggur Tuhan, penabur dan penyebar firman Tuhan. Marilah kita boleh bersyukur, mengingat dan mendoakan mereka supaya kiranya mereka pun menjadi pekerja-pekerja kebun anggur yang tidak bersungguh-sungguh, tidak menjadi pekerja-pekerja kebun anggur yang merasa sudah bekerja lelah sedemikian rupa, apalagi merasa dan menuduh Tuhan yang mempekerjakan mereka berlaku curang, berlaku tidak adil. Kita berdoa. Memang GKE pernah juga diplesetkan gereja kurang ekonomi. Dan sampai saat ini masih ada resort-resort yang masih kesulitan dalam mendukung sepenuhnya hak-hak pendeta hamba Tuhan, walaupun sudah ada program topang menopang. Seandainya pun ada tanda petik sungguh-sungguh dalam hal yang seperti itu, biarlah kita mengingat, berdoa, tetap bersyukur dan yakin Tuhan yang sama yang memelihara Israel di padang gurun, menyediakan manna, menyediakan daging, tetap juga Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang murah hati. Saya pribadi boleh bersaksi dan mengalami kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa. Terlebih ketika kami melayani di daerah yang berat yang disebut dengan Kalimantan Barat, yang sering cukup lama disebut menjadi Kalimantan Berat, karena medannya berat, keuangannya juga berat. Tapi kami boleh, saya bersyukur dan bersaksi, justru di sana berat menjadi berkat. Saya menerima lebih. Kalau mau dihitung kalkulasi rupiah, lebih daripada apa yang seharusnya. Belum lagi keluarga, belum lagi kasih dan luar biasa. Karena Tuhan itu memang Tuhan yang murah hati, yang tahu yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kita berdoa supaya para hamba-hamba Tuhan yang sedang digorok dan kami hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pun boleh menjauhkan diri dari sungut-sungut hal yang seperti itu. Apalagi sungguh-sungguh mencari iri, sepertinya hamba Tuhan yang sana yang lebih ini, lebih itu. Biarlah kita boleh tetap bersyukur. Kalau Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk bekerja di ladang anggur, terima kasih Tuhan. Karena Dia mau memanggil, mau memberi kesempatan bekerja di ladangku. Kalau tidak, di mana? Bagaimana? Tapi terlebih daripada itu, biarlah kita boleh bersyukur bahwa sesungguhnya bukan hanya yang full time, tanda petiklah kita katakan full time, tapi engkau dan saya pun Tuhan tidak inginkan engkau dan saya menganggur. Kalau engkau dan saya yang sudah menerima rahmat Tuhan Yesus menjadi umat Tuhan, Tuhan mau memberi kesempatan, mengundang kau, ayo mari, ikut bekerja di ladang kebun anggurku, aku akan memberi yang pantas, yang patut kepadamu. Tidak perlu bernegosiasi lebih lanjut, apa-apa seperti kata Petrus tadi. Diberi kesempatan pun sudah, puji Tuhan, terima kasih. Apalagi bayangkan sudah jam 5. Jam 5 tahu? Batas akhir bekerja jam 6. Hanya tinggal 1 jam. Ayo masih Tuhan beri penghargaan, beri kesempatan. Mari. Dan luar biasa memang. Tanpa dia sangka, ketika tiba memberi upah itu, dia yang diberi lebih awal. Dan 1 dinar sama dengan yang bekerja 12 jam. Padahal dia hanya bekerja 1 jam. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Apakah itu tidak adil? Adil. Adil karena kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu pun itulah waktu yang ada padanya.
Sebab dia tidak bekerja karena sebelumnya tidak ada yang mempekerjakan. Tapi itulah waktu baginya 1 jam. Sang tuan yang punya kebun anggur menghargainya, memberinya kesempatan. Dan jangan kita sangka yang 1 jam itu orang yang malas. Bukan. Bahkan luar biasa lah. Saya bergumul. Bayangkan dia tetap setia menunggu, menanti, tidak langsung putus asa, tidak langsung berpangku tangan, tidak langsung menyerah, tapi tetap setia menunggu kalau ada orang yang masih mau mempekerjakannya. Dan saya bayangkan boleh jadi pengharapan awalnya tidak dapat setengah dinar pun nggak apa-apa, 1/8 dinar pun nggak apa-apa, asal bisa bekerja. Dia tetap menunggu kesempatan itu. Dan kesempatan dan pengharapannya tidak sia-sia, karena ada yang punya kebun anggur yang baik hati, yang boleh memanggil, mengundang, memberi kesempatan kepada semua orang ikut serta bekerja di kebun anggur Tuhan. Jangan pernah merasa tidak layak, merasa tidak ada waktu, merasa sudah terlalu tua. Tuhan mengundang kita semuanya, yang salah satunya bekerja di kebun anggur Tuhan, yang bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami juga menyadari, mengakui kami tidak lebih baik, tidak lebih benar dari orang-orang Israel yang bersungut-sungut ataupun bekerja kebun anggur yang bersungut-sungut, yang tidak dapat bersukacita menerima 1 dinar, bahkan menjadi menuduh Tuhan berlaku yang tidak adil. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam segala sungut-sungut kami yang ada dasarnya, bahkan yang tidak ada dasarnya. Mengucap syukur boleh terus bertambah, bertumbuh mengenal Allah kami dalam Yesus, yang boleh mendengarkan sungut-sungut kami, bahkan yang boleh mengundang kami, boleh menerima kehidupan yang kekal, bahkan boleh mengundang kami semuanya untuk tidak menjadi pengangguran, tapi boleh ikut serta bekerja di kebun anggur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur atas STT GKI Banjarmasin, atas STA Abdi Wacana Pontianak, dan lembaga pendidikan teologi lainnya di seluruh dunia. Mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang boleh terus dengan sukacita menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, mereka semuanya boleh menyambutnya dan melaksanakannya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan tidak ada rasa sombong sedikit pun dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kami juga ya Bapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah lanjut usia, yang masih muda, boleh juga diundang oleh Tuhan bekerja di kebun anggur Tuhan. Melalui kehidupan kami sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kami aminkan oleh kebenaran firman, kami boleh bertambah, bertumbuh, mengenal, bersyukur kepada Tuhan yang murah hati. Ya, lalu kebenaran firman kami ditegur sehingga kami boleh meninggalkan sifat apapun itu yang namanya bersungut-sungut. Dan sebaliknya sebagai anak-anak Tuhan, boleh terus bertumbuh dan menebarkan, menaburkan kebaikan, kasih, kemurahan yang sudah dan terus akan kami terima dari Tuhan, yang boleh kami wujudkan menjadi sarana bagi kami boleh bekerja di kebun anggur Tuhan. Terima kasih Bapa atas seluruh sidang jemaat yang boleh beribadah dimanapun pada saat ini, walaupun dengan kondisi yang terbatas, tapi kami aminkan kasih kuasa, belas kasihan, kemurahan Tuhan tidak terbatas, boleh terus menopang semua umat yang percaya, boleh bergembira, bersukacita, dan melaksanakan tugas panggilan masing-masing dengan penuh sukacita dan semangat, memuji memuliakan Tuhan yang penuh kemurahan hati, yang boleh terus membimbing kehidupan kami. Bersyukur atas sidang jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Terima kasih tambahan hari, tambahan tahun. Mohon anugerah-Mu semua sidang jemaat-Mu boleh bertambah usia, terlebih bertambah dewasa, bertambah menyadari, mengakui kebaikan hati Tuhan semata, kemurahan hati Tuhan
Tuhan semata. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berdoa bagi Bapak Ibu dan jemaat dalam kondisi sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih saudara kami yang terpapar virus corona. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi terlebih yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi keji apalagi menjadi bersungguh-sungguh dan berputus asa. Mereka boleh menjalani masa-masa sulit tetap dengan mengandalkan percaya Tuhan yang murah hati. Dan sudah boleh menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh dinamika kehidupan sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Bagi saudara kami yang hendak menikah, mari pimpin-bimbing. Bahkan acara-acara yang dipersiapkan Tuhan berkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon anugerah bagi bangsa dan negara kami, terlebih daerah kami, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kalimantan Selatan, Indonesia, yang masih menghadapi segala dinamika karena pandemi COVID-19. Mohon anugerah-Mu terlebih masyarakat kami semuanya boleh tetap bergairah bekerja, tapi tetap dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami masing-masing dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkan doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah pujian dibawakan oleh vokal grup Nazaret dengan judul Kasih. Yang datang kepadamu di kaki salib-Mu kami berserah. Kami ke jalan yang Kau kehendaki. Bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi-Nya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihlah sesamamu manusia, kasih-Mu Tuhan seperti diri-Mu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salib-Mu kami berserah.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua Persembahan. Sebagai nas pengantar persembahan dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu dalam kelimpahan berkat-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menaikkan pujian dari NKB nomor 197 bait yang pertama sampai dengan persembahan selesai ditutup. Bersama
pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Setelah selesai pengakuan iman, kita akan menyanyikan haleluya, haleluya, dan setelah berkat Tuhan, amin, amin, amin. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dengan sejahtera, hadir sebagai surat Kristus yang terbuka, yang boleh menerima dan mengalami kemurahan Tuhan, untuk boleh diwujudkan dalam kehidupanmu sepanjang hari, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.